Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi olehnya. Ya, kita belajar di rumah, kita tetap harus semangat ya. Ayo anak. Ya, kita bertemu kembali dengan Ibu Deswira Susanti dengan materi deskripsi. Ya, baiklah anak-anak. Ibu sebelumnya ingin bertanya dulu, siapa yang tahu tentang teks deskripsi? Ya, betul. Ada lagi? Contohnya apa? Ya, sebelum kita menginjak materinya, kita lihat dulu tentang tujuan dari teks deskripsi. Ya, sini tujuannya mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya itu apa? Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni yang didengar. Nah, itu objeknya. Ada sekolah, ya. Kemudian kita lihat sekarang teks deskripsi itu sendiri apa? Ya, pengertian deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang artinya sebuah gambaran. Nanti tadi gambarannya apa? Tentang pemandangan atau suatu objek. Objeknya apa? Pemandangan, tempat bersejarah, dan sebagainya. Itu gambarannya. Jadi teks deskripsi dapat diartikan sebagai suatu teks yang memberikan gambaran atau suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil pengamatan, hasil perasaan, dan hasil pengalaman penulisnya. Apa sih contoh hasil pengamatannya? Kita mengamati secara langsung di tempat bersejarah tersebut. Ya, apa yang kita amati di sana? Contoh kita mengamati istana. Ya. Apa yang kita dapat di sana? Istana ada apa? Ada bangunannya, ukuran, dan sebagainya. Ya, itu akan dijadikan objek penulisnya. Nah, di dalam teks deskripsi terdapat strukturnya ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagian identifikasi ada 2, terdapat 2, yaitu bagian yang mengenal objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Kemudian yang keduanya berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran, keseluruhan, dan sebagainya. Nah, untuk yang identifikasi ini kita harus mencari dulu objeknya apa yang akan kita deskripsikan atau kita identifikasi. Contohnya nama orang atau nama ibumu. Nah, kita lihat, kita identifikasi ciri-cirinya. Ciri ibumu bagaimana? Apakah bentuk tubuhnya, kemudian warna kulitnya, kemudian tinggi, kemudian rambutnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri umum atau ciri yang dimiliki oleh ibumu. Itu contohnya, ya. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian yang membuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Penggambaran ciri-ciri tersebut bisa sambil memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Kemudian yang ketiga, penutup. Berisi kesan umum yang didapat oleh penulis serta melihat objek tersebut. Nah, jadi kita memberikan kesan kepada objek yang akan kita jadikan, yang akan dijadikan sebagai teks deskripsinya. Nah, di sini ada ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf atau karangan deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Apa itu sesuatu? Ya, objeknya harus kita tahu dulu. Kemudian yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara singkat,
secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Nah, yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dan di dalam teks tersebut. Yang keempat, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Yang kelima, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri fisikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu kita akan beri tadi ibumu akan dijadikan satu objek. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana bentuk tubuh ibumu, kemudian apa warna kulitnya, kemudian bentuk fisiknya apalagi, rambutnya bagaimana. Nah, itu harus tahu kalau kamu ingin mendeskripsikan satu objeknya orang yang kamu sayangi. Biasa ya. Nah, ini ada contoh teks ya yang akan Ibu bacakan lagi. Nino adalah seekor kucing yang nama kucingku yang baru. Nino adalah kucing kapung yang aku temukan di depan rumah kemarin saat aku berangkat ke sekolah. Bulu Nino coklat dengan bercak putih di sekujur tubuhnya. Ia masih berumur 5 bulan. Ia aku temukan di depan rumahku dengan tubuh yang kotor dan kelaparan. Saat itu juga aku langsung mengadopsinya. Setelah seminggu aku merawatnya, kini ia menjadi kucing kesayanganku. Kini ia menjadi kucing yang sehat dan periang. Ia ternyata adalah kucing yang suka bermain dan berjalan-jalan. Pagi hari ia akan pergi dari rumah dan sore hari ia baru akan kembali. Meskipun begitu, setiap aku pulang sekolah, ia akan mampir ke rumah sebentar menunggu aku kembali, meminta makan, lalu kembali pergi bermain. Nino sangatlah menggemaskan. Ia menjadi kucing kesayanganku yang selalu menemani hari-hariku dengan tingkahnya yang lucu. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi yang berjudul Nino Kucingku. Di situ kita lihat, adakah ciri-cirinya? Ada, betul. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya tadi sudah kita dengarkan. Itu bulunya warna coklat dan memiliki bercak putih. Kemudian ia baru berumur 5 bulan. Ya, apalagi? Banyak ya cirinya ya. Sudah jelas kan? Ya, pintar. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat untuk belajar di rumah. Ya. Nah, sudah jelas? Jelas. Baik, Ibu akan simpulkan. Jadi, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan satu objek. Objeknya itu bisa tempat wisata, tempat bersejarah, atau bahkan bisa nama orang dan nama hewan. Ya, ulangin ya. Jadi, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan satu objek. Objeknya itu bisa berupa nama tempat bersejarah, nama orang, nama hewan. Sudah jelas ya? Ya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan saja. Tapi ingat ya, Ibu akan memberikan sebuah tugas yang harus kamu kerjakan di buku latihan. Ya, tugasnya kamu bisa baca buku paketmu tentang kebun raya. Ya, nah di situ setelah kamu baca tentang buku
yang berjudul Kebun Raya, kamu kerjakan. Ada tugasnya, tuliskan 5 pertanyaan berikut jawabannya yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks yang berjudul Kebun Raya tersebut, ya. Yang kedua, apakah tujuan dari teks deskripsi tersebut? Yang tadi sudah dijelaskan tujuannya. Dan yang ketiga, apakah teks tersebut termasuk teks deskripsi? Jelaskan alasannya. Sudah ya? Nah, selamat membaca teks deskripsinya dan selamat mengerjakan. Semoga anak-anakku di rumah selalu sehat selalu dan menikmati pembelajaran hari ini. Tetap semangat, sejahtera, 8 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.